mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11 IPS 1 SMA Kristen Anak Panah Nabire. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Baik. Jadi, terima kasih ya, Bila. Ibu ambil absen dulu ya. Nanti hari ini semua hadir ya? Ya. Hadir. Tidak. Pagi, teman-teman. Pagi. Ayo semuanya berdiri dulu. Siap, aku tahu, aku siap dan aku lakukan. Dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, atau sering juga disebut dengan apa orang-orang bilang dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Nah, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan Risma, baca dulu nah. Setelah pembelajaran ini diharapkan mampu menganalisis dampak-dampak politik, budaya, sosial. Gitu ya. Oke. Sekarang kita buat kesepakatan kelas 2 pada saat disuruh oleh ibu guru begitu. Oke, karena kita bisa bawa HP ya ke kelas tadi. Jadi bukan berarti nanti main HP pada saat pembelajaran, tidak, tapi bisa dipakai pada saat pencarian materi. Ya, oke, kita sudah sepakat tentang kesepakatan tentang kelas ini. Jadi tolong sepanjang pembelajaran nanti tidak ada yang melanggar. Oke, cakupan materi kita hari ini adalah mengenai dampak dari penjajahan bangsa Eropa. Nah, dampaknya ini nanti kita ini dari berbagai bidang, yaitu yang pertama bidang yang kita mempelajari. Materi kita hari ini apa manfaatnya kita mempelajari? Kita jadi mengetahui pengaruh penjajahan di Indonesia. Kalian masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Masih. Tentang apa ya? Strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Sama perlawanan rakyat terhadap Portugis, Spanyol, Inggris, dan VOC, serta perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial. Ya, Ibu akan tampilkan satu gambar. Silakan kalian amati dulu gambar yang Ibu tampilkan. Apa hubungannya dengan dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia? Silakan, siapa yang mau memberi tanggapan? Bertanya boleh, memberi tanggapan tentang gambar itu boleh. Apa ini setelah penjajahan Eropa atau penjajahan terhadap Indonesia, sebagai itu Silakan, Renat. setelah saya mengamati gambar ini ada karena dampaknya penjajahan di Indonesia itu akhirnya Kan gedung sosial ini adalah gedung di mana yang berada di Belanda, tapi yang biasa untuk orang-orang sekolah kedokteran. Nah, dari Ibu mau bertanya, apakah gambar yang Ibu tampilkan ini merupakan dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia? ya, Kenapa kalian bilang iya? Alasannya? salah satu dampak pendidikan, salah satunya tuh karena seperti yang kita tahu Indonesia Ibu mau ada satu pertanyaan.
di mana sebenarnya letak bangunan ini? Jakarta. Dan sekarang Ibu lanjut tayangkan satu video. Idealisme juga memicu rasa nasionalisme dan cinta tanah air rakyat Indonesia, sehingga bersatu untuk melawan penjajah akibat adanya penindasan. Ini Ibu akan membuat dalam bentuk diskusi. Jadi silakan kita membentuk diskusi. Ayo diambil posisi untuk berdiskusi. Sudah ambil kelompok masing-masing? Sudah. Nah, di sini ada LKPD yang sudah Ibu siapkan. Di LKPD ini sudah dijelaskan langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam melakukan tugas setiap kelompok. Nah, sebenarnya secara umum di LKPD ini kalian diminta, karena kalian sudah dibagi dari sesuai dengan bidangnya, berarti kalian akan menganalisis dampak dari setiap bidang yang sudah menjadi ditentukan di kelompok kalian. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca lagi langkah-langkahnya. Oke. Ini LKPD untuk kalian. Bisa kalian ambil cari materi dari modul yang Ibu sudah bagikan. Kemudian juga bisa memakai buku pegangan kalian, buku paketnya. Dan untuk menambah bisa diambil dari internet. Yuk, silakan mulai. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. LKPD ada ribuan nama. Kita pakai waktu berdiskusi ini kira-kira berapa lama? 20 menit ya. Oke. Baik, silakan kerjasama. Waktunya sudah habis ya. Kita sudah bisa memulai diskusi ya. Ibu, gimana? Semuanya sudah siap? Sudah selesai? Ya. Oke. Kelompok politik sudah? Ekonomi sudah. Sosial sudah.
Silakan satu perwakilan dari setiap kelompok untuk menguji keberuntungan. Baik, silakan. Ya, satu moderatornya ya. Jadi aturan diskusi kita hari ini, setiap kelompok yang melakukan pemaparan atau menyampaikan hasil diskusinya, Ibu beri waktu atau memberi kesempatan kepada dua penanya saja. Gitu. Jadi silakan moderatornya nanti untuk memandu. Boleh? Terima kasih teman-teman Ibu atas waktunya. Kami akan mempresentasikan tentang dampak kolonialisme di bidang pendidikan. Indonesia. Pendidikan di Indonesia terus berkembang. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kolonial Belanda dalam bidang pendidikan tidak lain adalah untuk keuntungan pemerintahan Belanda, yaitu menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang murah, terampil, dan terdidik. Selain itu, pemerintah Belanda menyusun kurikulum pendidikannya sendiri. Akibatnya, perkembangan pendidikan dan pengajaran di Indonesia sampai abad ke-19 menunjukkan kecenderungan politik dan kebudayaan. Tidak semua masyarakat mendapatkan pendidikan. Masyarakat yang mempunyai jabatan yang dapat merasakan pendidikan, seperti keturunan raja, keturunan bangsawan, pengusaha kaya, dan yang lainnya. Dampak penjajahan bangsa Indonesia terhadap bidang pendidikan antara lain: A. Munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. B. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. C. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di luar. Sekian dari kami tentang dampak-dampaknya yang kami dapatkan ada 3. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mohon. Apa saja usaha-usaha yang dilakukan oleh kolonial Belanda dalam bidang pendidikan? Usaha-usaha yang dilakukan oleh kolonial Belanda dalam bidang pendidikan tidak lain adalah untuk keuntungan pemerintahan Belanda, yaitu menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang murah, terampil, dan terdidik. Selain itu, pemerintahan Belanda menyusun kurikulum pendidikannya sendiri. Akibatnya, perkembangan pendidikan dan pengajaran di Indonesia sampai abad ke-19 menunjukkan kecenderungan politik dan kebudayaan. Oke, terima kasih. Oke, tadi yang kedua siapa, kelompok mana? Sosial budaya. Silakan. Selamat pagi teman-teman dan guru. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi akan dipaparkan oleh. Pagi teman-teman. Pagi. Baik, saya akan memaparkan materi tentang dampak kolonialisme di Indonesia di bidang sosial budaya. Yang pertama, hilangnya kekuasaan tradisional. Seperti yang kita ketahui bahwa semenjak kedatangan Belanda, dia menerapkan politik adu domba sehingga banyak raja-raja tuh kehilangan kekuasaannya dan mereka ditempatkan. Terjadinya perubahan lapisan sosial, yaitu sebagai berikut. A. Golongan timur asing yang terdiri dari orang Cina dan timur jauh. B. Golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Yang golongan ketiga adalah golongan pribumi. Lalu yang ketiga, terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi.
Terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa. Jadi kan seperti yang sudah kita ketahui bahwa Belanda ini menjajah bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi hampir di seluruh Indonesia, sehingga banyak terjadi gelombang transmigrasi. Lalu yang terakhir munculnya elit terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintah sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Tetapi elit terdidik ini adalah yang bisa masuk ke sekolah-sekolah Belanda, seperti yang tadi sudah kita singgung di awal, yang hanya boleh masuk ke sekolah-sekolah Belanda itu kaum priai atau kaum bangsawan saja. Sehingga sekian dari pemaparan kami. Ada yang bertanya kami disinggung tentang adu domba antar bangsawan. Nah, contohnya bangsa apa saja yang mereka adu dombakan dan mereka mengambil wilayah yang mereka ambil. Ya, bisa jadi Belanda tuh mengambil keuntungan dari situ. Jadi dia mempengaruhi adiknya si raja. Jadi adiknya si raja ini dia melakukan sesuatu dengan dibantu pihak Belanda untuk menggulingkan tahta kerajaannya si kakak. Tapi ujung-ujungnya yang mengambil pemerintahan itu bukan adiknya, tapi kolonial Belanda. Jadi sebelum Belanda membantu adiknya, kemudian kelompok yang PCD, politik ya, politik yang terakhir, silakan. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami karena kami mempresentasikan kami tentang dampak dalam bidang politik. Baik, jadi di sini dampak dalam bidang politik yang pertama yaitu ada para bupati di sini dijadikan pegawai negeri dan digaji. Jadi pada masa itu kolonial Belanda menjadikan bupati dijadikan sebagai alat kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan sekarang sudah digantikan menjadi sistem kepegawaian atau sistem pegawai negeri. Jadi padahal dahulu menurut budaya Indonesia yang ada tradisional Indonesia, para penguasa tradisional tersebut mendapatkan upeti dari rakyat. Sehingga pada masa kolonial Belanda, bupati di sini dijadikan sebagai alat kekuasaan kolonial Belanda. Yang ketiga, Jawa dijadikan pusat pemerintahan. Di sini Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan pembangunan menjadi wilayah prefektur. Yaitu itu seperti kayak tinggi. Itu menempatkan wilayah yang sudah bisa menjadi atau sudah maju. Seperti itu. Yang kedua, yang keempat, Belanda dan Inggris melakukan imperialisasi terhadap persoalan kemajuan sehingga imperialisme mendominasi politik di Indonesia. Contohnya tentangan pemerintahan tahta kerajaan sehingga imperialis menderek politik di Indonesia yang diakibatkan peranan elit kerajaan berulang dalam politik dan kekuasaan pribumi bahkan bisa runtuh. Lima, hukum adat juga menggunakan sistem hukum barat modern. Nah, contohnya kayak gini. Dulu, mungkin yang kita dulu, bisa ada orang yang dapat kesalahan waktu kecil, kita pasti langsung dibunuh kan. Nah, pada saat masuknya kolonialisme ini, mereka juga kayak masih ada kesempatan hidup. Contohnya kayak mereka harus dipenjara dulu atau tidak. Kayak datanglah ke pemimpin atau kepala suku mereka untuk dibicarakan baik-baik. Sehingga hal-hal yang dulunya
misalnya kita bisa buat kayak terlalu kayak sadis, itu bisa kayak alurkan sedikit-sedikit. Nah, yang keenam, kebijakan yang diambil raja dicampuri Belanda. Nah, contohnya kayak ada tuh kebijakan raja. Nah, dari kebijakan raja itu harus ada Belanda yang ikut campur, kayak dicampuri kayak urusan Belandanya. Misalnya raja pengen pajaknya segini, tapi Belandanya nolak. Nah, jadi otomatis mereka kayak saling berbincang dulu. Nah, dari situlah ada percampuran. 7. Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Nah, Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Prefektur itu sendiri adalah negara wilayah yang sudah maju atau bisa juga dengan kota madya begitu. Nah, terakhir penerapan ajaran Trias Politicaya. Nah, Trias Politicaya adalah suatu konsep politik yang berarti memisahkan kekuasaan. Contohnya kekuasaan dari bupati dan kepala suku kan otomatis beda. Nah, itulah mereka menerapkan politik Trias itu di antara mereka, yaitu memiliki 3 macam. Mereka bagi 3 macam kekuasaan, yaitu legislatif, konstitutif, dan eksekutif. Nah, ternyata legislatif, konstitutif, dan eksekutif itu bukan negara kita sendiri yang membuatnya. Ternyata itu sudah ada pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin dari mungkin sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, kami membuka 2 ruang pertanyaan. Jadi saya ingin bertanya, adakah salah satu dampak dari politiknya Belanda itu yang sampai sekarang Indonesia masih terapkan? Ya, jadi politik luar negeri yang masih berpengaruh dalam pada Indonesia. Yang pertama yaitu para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Yang kedua itu kami ingin menjawab. Tadi kan ditanyakan oleh teman kita ini, ada nggak sampai sekarang pemerintahan Belanda politiknya sampai sekarang masih berlaku? Nah, ada. Yang pertama, para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Nah, bisa kita lihat sendiri kan sekarang para bupati-bupati itu sekarang pasti memiliki gaji. Nah, yang kedua yaitu penerapan ajaran Trias Politicaya. Trias Politicaya ya seperti yang simak tadi adalah pembagian kekuasaan-kekuasaan. Nah, ini juga masih diterapkan di Indonesia. Contohnya legislatif, konstitutif, dan eksekutif. Sampai sekarang kita masih bisa belajar tentang legislatif, konstitutif, dan eksekutif melalui pelajaran PKN. Dan terima kasih. Masih ada lagi? Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari semua kelompok, baik itu dalam bidang politik, bidang sosial ekonomi, bidang budaya, dan pendidikan. Masih adakah yang mau bertanya? Masih ada yang ingin bertanya apa yang belum jelas dalam pembelajaran kita atau materi yang sudah kita bahas hari ini? Masih ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Tidak ada yang mau bertanya lagi? Ada. Oke, kalau begitu terima kasih. Kalau sudah jelas semua berarti semuanya paham betul. Tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Tadi sudah dijelaskan di setiap kelompok sudah menganalisis dampak dari setiap bidang. Nah, kalau dari sini apa poin-poin yang bisa kita ambil? Apa poin-poin
kita ambil atau kesimpulan dari pembahasan kita tadi? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Jadi tadi kan kita juga sempat singgung soal kerja paksa. Jadi walaupun menurut kita tuh kayak Belanda tuh kejam sekali dengan menjalankan kerja paksa. Tapi setelah kita pelajari ini, saya jadi melihat dampaknya bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Belanda itu pun ada dampaknya bagi Indonesia. Buktinya sekarang Indonesia memakai bangunan-bangunan tersebut, bangunan-bangunan yang bisa dibilang yang dibuat oleh rakyat Indonesia dan dinikmati juga oleh rakyat Indonesia. Bahkan bangunan-bangunan tersebut masih berdiri kokoh sampai sekarang. Contohnya pembangunan rel kereta api ya. Kalau kita ingat dulu untuk membangun itu seperti kerja paksa atau kerja rodi. Nah, kita lihat hasil dari kebijakan yang dikeluarkan oleh bangsa Eropa, baik itu Belanda maupun Inggris ataupun Prancis, itu sebenarnya menguntungkan. Kalau boleh dikatakan menguntungkan untuk kita, karena kalaupun yang mereka buat itu rusak, kita hanya tinggal melanjutkan atau memperbaiki karena mereka sudah memulai. Seperti itu ya. Dan juga kita bisa melihat bangunan-bangunan tua tapi masih boleh kita gunakan dan memiliki nilai sejarah yang tinggi, itu merupakan boleh sebagai nilai budaya yang kita lestarikan sampai saat ini. Dan tidak kalah kokohnya menurut saya dengan bangunan-bangunan yang baru, biarpun itu sudah puluhan tahun. Oke, ada mungkin lagi yang membuat poinnya? Kesimpulannya masih ada yang mau menambahkan? Sampai sekarang pun pengaruh dari kolonialisme masih ada, baik dalam unsur pemerintahan, unsur ekonomi maupun budaya. Pengaruh negara Belanda bercampur dengan Indonesia. Terus secara umum juga masa penjajahan meninggalkan beberapa warisan yang masih dilestarikan oleh Indonesia sampai sekarang. Contohnya pada aspek politik, struktur pemerintahan, menjalankan pemerintahan yang menyerahkan Belanda. Oke, baik, itu tadi kesimpulan atau poin-poin penting yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugasnya dari penugasan yang dilakukan, tugas kita yang kita kerjakan individu ya, yaitu membuat mind mapping. Tahu mind mapping? Nah, ya sudah pernah sih ya, peta konsep, membuat mind mapping dari keseluruhan kesimpulan dari dampak kolonialisme atau dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi di situ sudah mencakup dari bidang dampak dalam bidang sosial, bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan. Bisa dikerjakan? Bisa. Ada yang mau bertanya tentang tugas ini? Semuanya sudah mengerti? Silakan. Dikumpulkan pada pertemuan kita minggu depan. Nah, jadi ini bisa dibuat di aplikasi. Bisa dibuat di aplikasi, bisa dari Canva biar lebih cantik. Nah, bisa juga dibuat ini di manual, digambar di kertas. Nah, itu nanti bisa dikumpulkan pada saat kita pertemuan minggu depan. Oke? Kita kirim di Classroom. Ya, kalau untuk yang buat di aplikasi bisa dikumpulkan di Google Classroom. Seperti itu ya. Nah, dari pengamatan Ibu selama kita berdiskusi tadi, Ibu lihat dari keaktifannya, kemudian kedisiplinannya, kemudian juga dari sikap, perilaku dalam memaparkan ataupun dalam menanggapi pendapat temannya. Ibu memberikan apresiasi atau penghargaan kepada kelompok poli. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan untuk berikutnya kelompok-kelompok yang lain juga terinspirasi agar pembelajaran berikutnya kita lebih aktif kembali. Baik, sekarang kita
Ibu mau bertanya, bagaimana pengalaman belajar kalian hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Dari pemahaman materi, Ibu harap kalian sudah memahami dengan metode diskusi yang kita bikin. Mungkin ada masukan untuk pembelajaran kita berikutnya seperti apa? Agar kalian lebih aktif kembali atau mungkin lebih menarik untuk ini. Ada masukan? Ibu, Ya. dari saya Silakan. biasanya bisa pakai PowerPoint biar nanti lebih menarik lagi. Oh, bisa dalam menyampaikan ini ya? Iya. Ya, dalam mempresentasikan bisa sekali. Nah, itu seperti itu. Jadi kita memakai IT juga dalam pembelajaran. Baik. Nah, sebelum kita mengakhiri, Ibu akan menyampaikan untuk materi kita minggu depan. Kita akan mempelajari tentang Sumpah Pemuda. Kita akan lanjut dengan Sumpah Pemuda. Oke, secara keseluruhan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah buka dalam doa. Ada baiknya kita tutup lagi dengan doa. Silakan. Siapa dulu yang mau pimpin doa? Ayo silakan. Tinus. Pulang, hari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pernyataan berarti sudah sekarang Tuhan kita mau pulang mendekati satu perjalanan dengan penyerang ada ibu juga dalam mengajar kami dalam hari yang baik. Kami mohon berdoa kepada Dia. Amin. Berdiri.